Selalu memberikan solusi, bukan ilusi. Apa sih Koba? Di mana? Depok, Jawa Barat. Dan kemudian kali ini Rizky mengajak Sobat Koba yang jauh datangnya. Dari mana? Nanti langsung aja kenalan sama beliau. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke. Cantik ya? Pasti ya. Terima kasih. Nomor ATM-nya berapa? Oke. Oh, iya. Aduh, jangan salah tingkah nih mungkin. Iya. Hai, kira desu ne. masih agak sedikit newbie, jadi mohon dimaklumi ya. Oh, hai. Ya. Baik. Selamat siang. Ya. Atau selamat pagi atau selamat sore. Kayaknya kalau bisa ketemu sama kamu selamat pagi terus ya. Oh iya, kenapa? Karena selalu bright gitu ya. Oh. Iya. Oke, silakan perkenalkan diri ya, kemudian asal dari mana, kemudian biar Sobat Koba semuanya kenal sama dirimu. Oke, silakan. iya. Selamat siang Sobat Koba. Saya Tasya, asalnya dari Manado. Dan kebetulan baru beberapa hari datang di Depok, dan jauh-jauh dari Manado. Oh, iya. Manado, jauh sekali gitu ya. Tasya, iya. Datang jauh dari Manado, artinya itu seringnya sih teman-teman yang datang ke Koba itu adalah banyakan dari Pulau Jawa. Sekarang benar. dari Manado nih, gitu iya. ya. Apa sih yang membuat Tasya datang jauh-jauh ke Koba, Pulau Jawa, Depok lagi? Iya, sebenarnya kalau mau dibilang, kalau di Manado kan banyak sekali pekerjaan, itu banyak. Cuman untuk kesempatannya datang ke sininya itu enggak sekali, enggak juga 2 kali. Baik. Ya kan? Jadi kenapa enggak kalau misalnya datang di sini dengan kesempatan yang ada? Kalau di Manado kerjanya biasa-biasa aja, enggak juga biasa-biasa kali, enggak. Cuman ada beberapa yang kayaknya udah agak sedikit bosan di daerah di Manado atau di mana. Jadi kali ini cobalah untuk out of the box ceritanya, keluar dari iya, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Jadi pilih datang ke sini. Nah, tadi Tasya sudah bilang jauh-jauh dari Manado, kemudian out of the box. Itu aja. Bukannya kita mau menyempelekan dengan kondisi kita Indonesia pada umumnya. Benar. Bukan. Tapi apa sih yang membuat Tasya itu aku harus, katanya bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Iya. Nah, ini nih yang bisa mungkin Sobat Koba dimanapun berada bisa mencontoh dari Tasya. Apa yang bisa kliknya itu loh. Karena orang itu susah kalau misalnya nggak klik juga, bodo amat. Nah, itu. Iya. Yang satu itu niat. Terus apa sih yang jadi motivasi buat datang ke sini, kita untuk kerja ke Jepang kan? Ya. Jadi motivasinya sebenarnya enggak muluk-muluk. Selain untuk ekonomi itu pasti udah biasa. Tapi pengalamannya untuk kerja di luar negeri, dan kita tuh sebagai devisa negara ya kan, bisa juga siapa tahu ada teman-teman yang di luar sana yang masih ragu-ragu gitu, tapi lihat dengan adanya kita di sini bisa punya motivasi untuk datang juga ke sini, siapa tahu kali ya bisa lolos untuk ke Jepang. Amin. Doa yang baik untuk Tasya dan juga teman-teman sekalian. Tasya. Iya. Pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya sebelum datang ke sini? Sebelumnya nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Nol. Emang nol. Memang nggak bisa ngomong. Ya, yang pasti yang maksimal lah, hai. Iya, itu aja. Iya, arigato kayak gitu. Arigato, konnichiwa, konbanwa, itu aja. Selebihnya kayak jikoshokai dan lain tuh nol. Belajar online pun belum? Kalau online ya waktu kemarin ya, waktu di Manado, kita belajar online dari PT Koba juga udah ada ya. Selama berapa lama itu Tasya? 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Artinya program yang sebelum datang ke sini pun Tasya sudah melakukan aktivitas pembelajaran secara online atau daring? Oh iya. Dari Koba. Dari Koba, benar, 3 bulan. Tapi sebelumnya belum ada ketertarikan untuk belajar bahasa Jepang. Dan sebenarnya gini, kenapa
pasti teman-teman banyak kan nanya ada LPK lain, ya kan? Tapi kenapa Koba? Nah, salah satunya yang bikin tertariknya itu cara metode belajarnya tuh beda. Gitu. Kenapa? Karena kita sebagai siswa yang belajar itu kadang kan kalau cuman dari online sebenarnya kan kalau kita Zoom kadang ada yang udah deh males atau apa, tapi ada sensei-sensei dari Koba yang bikin kita tuh untuk wah enggak, kayaknya harus masuk deh kelas ini, kalau nggak masuk rugi deh kalau nggak masuk kayak gitu. Jadi artinya seperti ini metodenya nggak itu lagi, iya. nggak yang flat aja gitu ya, ya. nggak bikin bosan gitu. Jadi ada ritmenya gitu Tasya. Iya, ada ritmenya. Jadi tiap minggunya kita mau tatap muka, kadang-kadang waduh kapan nih buat ini lagi, buat tatap muka lagi, kita chat sensei kapan nih? Ya sabar dulu, masih banyak juga kelas yang lain. Oh iya. Jadi ditunggu dulu ya. Jadi kita jadi motivasi juga buat belajar bahasa Jepang tuh kuat banget gitu, daripada kalau misalnya kita belajar sendiri nih, kan nonton anime, cuman kadang kan ada yang hal yang kita nggak ngerti, nggak mungkin kan kita mau nanya, mau buka YouTube atau apa, kan kadang orang susah gitu. Nah kalau misalnya sensei ngajarin gitu, nggak tahu kenapa kita bisa cepat pahami, walaupun itu dari nol, nggak tahu apa-apa, dari nol tuh bisa cepat kita pahami gitu. Jadi artinya kesimpulannya, metode pembelajaran yang disajikan oleh Koba, terlebih juga instrukturnya atau gurunya atau senseinya, itu benar. Bisa membawa di mana para siswanya bikin ngangenin. Iya benar, apalagi para sensei. Nggak bisa dipungkiri ya Tasya, ketika itu lagi pandemik, orang belajar, orang kerja online terus. Iya, tapi ngantuk gitu ya harusnya, banget. Tapi ini enggak, karena begini, waktu kemarin juga itu yang pas kita Zoom, kita belajar online itu pas pandemi juga. Nah itu dia. Iya, jadi mungkin ada nggak tahu ya rahasia dari sensei apa. Cuman untuk sejauh ini so far ya I'm feeling good. Feeling good. Iya benar. Nggak ngebosenin gitu. Syukurlah seperti itu. Jadi udah metode pembelajarannya menyenangkan, nggak ngebosenin, kemudian nggak flat. Jadinya bikin kangen juga. Terlebih sama senseinya ganteng gitu, sama Ridwan Sensei ya katanya itu. Sensei. Bener, sama Ridwan Sensei. Tapi di sini kok sensei pas datang di sini ternyata sensei semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, ramah-ramah. Dan Tasya juga cantik juga. Oh, terima kasih. Arigato nih. Oke, Tasya, tadi sudah kita ngobrol tentang jauh-jauh datang dari Manado dan kemudian pengalamannya belajar Tasya sebelum datang ke sini. Kemudian yang kliknya itu punya niat dan kemudian punya passion yang kuat kayak gitu ya. Benar. Dan kemudian bukannya bagaimana juga, tidak dipungkiri bahwa kita juga mau menjemput impian untuk merubah artinya tingkat perekonomian kita. Benar sekali. Nah, bagaimana juga nanti kalau kita sudah bisa berangkat ke luar negeri, artinya kita juga menjadi salah satu penambah devisa negara. Iya, benar. Oke. Benar sekali. Tasya, nah kalau misalnya nih ya, ini kan Tasya ini masih panjang nih ya. Iya, artinya proses belajarnya saja baru online. Sekarang nah, ini nih yang mau pertanyaan. Hari ini nih, Tasya pakai baju hitam putih. Nggak kayak biasanya. Biasanya siswa Koba kalau mau hitam putih mau berangkat. Tasya udah mau berangkat? Belum kan? Belum, tapi doain ya. Amin. Pasti, karena doa sensei dan semuanya selalu memeluk Tasya. Oke. Hai, Tasya nih, tolong ceritakan hari ini ada kegiatan apa yang bisa membuat Tasya secantik ini? Iya, kebetulan hari ini kita siswi-siswi dari Manado tentunya ada. Siswi-siswi atau siswa-siswi? Oke, baik. Iya, ada interview dari Umeda-san. Umeda-san, baik. Orang Jepang langsung ya? Iya, orang Jepang langsung. Wow. Tadi agak gugup sih sebenarnya karena kan baru pertama kali ini, terus masih takut, masih grogi dalam bahasanya. Tapi pas setelah di dalam,
ada juga Umi. Oh, Umi Lisa. Umi Lisa, jadi kita agak sedikit apa ya? Bangkit kepercayaan diri. Iya benar, enggak nervous ceritanya. Nggak jadi gugup. enggak gugup. Dan tadi di dalam ya asik interviewnya. Jadi bukan seperti kayak mau interview yang gimana gitu, tapi ngalir saja gitu. Iya, ngalir aja. Awalnya sih mikirnya kayak gitu ya. Awalnya mikir tuh, aduh nanti ntar salah nih ngomongnya, juga sukanya salah nih, ngomong mau tanyanya apa, jawabnya apa, ntar salah. Tapi pas di dalam enggak seperti yang dipikir gitu. Malah Umi Dasang tuh santai banget orangnya. Welcome banget. Bisa bahasa Indonesia nggak sih Umi Dasang? Dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa ya. Apalagi orangnya beliau tuh kayak seperti baik ya. Iya, baik banget. baik banget. Umi Dasang baik banget, Kak. Itu apa namanya? Boleh sedikit nggak kasih bocoran? Apa sih yang ditanyakan oleh Umi Dasang seputar tadi pertanyaan interview tadi? Kalau yang tadi sih ditanyain nggak susah-susah amat gitu. Pertama, jika saya itu wajib, ya kan. Kedua, yang ditanyain itu motivasi apa sih yang pengen ke Jepang, kota apa? Kota apa yang ingin kunjungi di sana gitu. Terus kenapa Jepang, tidak negara-negara lain? Itu sih lebih ke situ sih yang ditanyain. Terus dari kita sebagai siswi itu sama siswa nyiapin satu pertanyaan buat Umi Dasang. Yang mau tanyain lah. Apa aja pasti dijawab sama Umi Dasang. Baik, gitu. Kayaknya ini pertanyaan so far dari ketika belajar dengan Ridwan Sensei online, kayaknya memang belum ada persiapan untuk interview dong ya dengan orang Jepang. Belum. Tiba-tiba hari ini disajikan tanya jawab sama Umi Dasang, notabene orang Jepang. Iya, bener. Kinco kalau kata orang Jepang bilang. Bukan kayak gitu ya. Iya, ini mau ngomong apa? Jikosokanya seperti apa? Kayak gitu ya. Tapi ketika sudah bertemu dengan beliaunya, kemudian juga ada Umi Lisa selaku CEO dari Koba Group ini, juga ada Bu Eta juga nggak sih? Iya, ada Bu Eta juga ya. Mohon maaf, ini Bu Eta ini selaku apa? Mungkin bisa diperkenalkan kalau walaupun tidak ada beliau di sini. Ibu Eta itu selaku staf khusus dari pemerintah Talaut ya. Karena Kepulauan Talaut ya? Iya, kerjasama sama Kepulauan Talaut. Baik. Ya kitanya yang yang dikirim ke sini perwakilan dari Talaut, Manado, Tomohon, dari Sulawesi Utara gitu. Manado, Kepulauan Talaut, Tomohon, Minahasa, Bitung. Iya. Ini putra-putri terbaik kalian sudah sampai di Koba. Kalian kapan mau nyusul? Ditunggu berikutnya, bener nggak sih Tasya? Ya, masih ada lagi berikutnya. Jiwa nih. Iya benar. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul kemudian teman-teman yang hari ini juga beraktivitas dan berkegiatan untuk melakukan interview atau mensetsu dengan Umi Dasang dan ditemani juga oleh Umi Lisa selaku CEO Koba Group dan kemudian dari Ibu Margareta selaku staf khusus Bupati Talaut. Kepulauan Talaut ya. Dan semoga beliau-beliau dan kemudian putra-putri dari yang tadi sudah Rizky sebutkan bisa berjalan lancar dan kemudian bisa menjemput impiannya seperti passionnya mereka masing-masing. Iya, benar. Ya. Nah, Tasya, mungkin agak klise, gitu ya. Tasya sebelum berangkat ke sini, aktivitasnya apa sih? Oh iya, sebelumnya aktivitas berangkat ke sini tuh saya kerjanya di pemerintahan. Pemerintahan? Iya. Baik. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Itu sebagai staf honorer kah atau memang sudah menjadi pegawai ASN? tetap? Oh enggak, honorer. Kita honorernya A. Tapi kerjanya udah dari 2017. Jadi udah jalan 5 tahun, 5 tahunan. Di kantor bagiannya di TUP sih, di Tata Usaha Pimpinan gitu. Jadi kalau misalnya tiap hari ibu kepala dinas ada jadwal atau apa,
Tasya yang ngurusin. mengakomodir Iya, gitu ya. benar. Selain itu Tasya, kayaknya kalau misalnya dari tampilan Tasya ini kayaknya bukan orang yang biasa-biasa saja yang duduk di belakang meja gitu ya. Karena beberapa kali Rizky Sensei ini familiar muka Tasya. Iya. Bener nggak sih? Apa mungkin di dunia entertain apa mungkin ada pengalaman gitu Tasya? Kalau pengalaman yang kemarin pernah sih di radio pernah. Wah, ini dia. Iya, di televisi juga pernah. Kalau di televisi pernah jadi MCR-nya di bagian layar belakangnya gitu. Kalau ngatur-ngatur kayak ini nih running text lewat gitu, iklan gitu, iya nanti di belakang. Jadi artinya emang punya pengalaman di seperti bukan jurnalistik apa ya, di belakang layar TV kayak gitu ya Tasya. Iya benar. Dan Tasya sekilas juga pernah jadi anchor juga. Bener. News anchor-nya. Pulang. Enggak apa-apa. Udah lama juga, kadang udah lupa juga ya. Oke. Kenapa nggak nerusin sih di dunia entertain itu? Iya, di dunia entertain banyak sih sebenarnya tawaran. Cuman itulah kadang kita juga kan nggak mau itu aja. Kalau sebenarnya gini, kalau Tasya sendiri ya, orangnya tuh kalau misalnya ini udah pengen coba deh kayak gini. Terus kalau tantangannya lebih susah nih, lebih mau juga buat ini ngerjain itu gitu pekerjaannya di situ. Boleh disimpulkan nggak kalau misalnya dunia yang tadi Tasya pernah geluti dengan mau keberangkatannya Tasya ke Jepang itu tantangannya lebih kuat untuk bisa berangkat pergi ke Jepang. Iya, bisa lebih kuat untuk pergi ke Jepang. Kenapa? Karena berbeda kan. Kalau misalnya dunia entertain, dunia itu udah biasa, tapi ini kan beda lagi, tantangannya lain lagi. Jadi nggak apa-apa, selagi masih bisa ajar aja. Ayo, ajar aja. Tasya. Iya. Kasih dong pesan singkat dan kemudian biar khususnya teman-teman di Manado dan di Talaut dan juga sekitarnya dan juga teman-teman di seluruh Indonesia agar bisa bergabung seperti Tasya. Oke. Buat teman-teman semua, buat para sahabat Koba, yang pertama niat aja dulu motivasinya itu apa. Karena kita tuh sebagai anak muda harus harus lihat ke depannya sekarang kayak gimana, apalagi sekarang kan pandemi, ya kan. Jadi kalau bisa ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri kerja di sana, kenapa enggak? Nggak usah takut masalah bahasanya, nggak usah takut dulu masalah apa-apanya, yang penting niatnya aja dulu gitu. Kita datang ke sini, kita belajar bersama Koba, dan pastinya di sini di Koba itu sensei-senseinya sama semuanya kooperatif banget. Jadi nggak usah takut, kita merantau, kita juga merantau di sini, nggak tahu siapa-siapa ya kan, tapi sudah berasa kayak keluarga karena dianggap juga sebagai anak-anak dari Umi sama Abah. Terima kasih. Iya, dianggap adik-adik sama sensei, dijaga juga, dan tiap hari kita dikasih motivasi, dikasih belajar, dikasih tahu apa yang memang menjadi tujuan kita untuk ke Jepang. Amin. Oke. Makasih Tasya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Hai. Semoga nanti hasil interview dan kemudian juga pembelajaran, kemudian passion Tasya bisa berbuah baik. Amin. Sobat Koba, tunggu apa lagi? Ya, khususnya yang di Manado dan juga Talaut dan juga di sekitarnya dan seluruh sobat Koba yang ada di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Tasya contohnya ya, yang dimana beliau ini sebelumnya menggeluti dunia entertain, yang dimana pernah menjadi seorang anchor, pembawa acara dan semuanya itu sepertinya kalau boleh dibilang mungkin dari segi penghasilan atau pengalaman kayaknya oke gitu. Namun banting setir belok kanan mau berangkat ke Jepang kayak gitu ya, nggak salahnya itu karena tantangannya lebih besar. Iya benar. Ya, tunggu apa lagi sobat Koba? Rizky tunggu di Koba Group di Depok, Jawa Barat. Tasya sekali lagi terima kasih arigatou gozaimasu. Tasya boleh nggak sedikit berbahasa Jepang dengan Jiko Shokai? Oh boleh. Boleh. Ini nih, silakan Tasya. Oke, minasan hajimemashite. Watashi no mae wa Octaviana Natasha Namagi to moshimasu. Tasya to yonde kudasai. 32 歳です。私の
Koba Imira Jepang no gakusei desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih Tasya. Iya, sama-sama. Saya juga ikut-ikutan gitu. Hajimemashite gitu ya. Rizky Tomoshimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Wah, masih ingat saya. Tasya, Iya. semoga sukses ke depannya dan juga teman-teman semuanya dimanapun berada menjemput impian di Koba Group. Baik, Sobat Koba, seputar dunia pemagangan ke Jepang, Tokutegino atau SSW, pembelajaran bahasa Jepang ada di Koba Group. Cek selalu media sosial kami. Koba selalu memberikan solusi, bukan ilusi. Arigatou gozaimashita. Arigatou Arigatou gozaimashita. Arigatou Minasan gozaimasu. semuanya. Minasan. Sayonara.